Salam sehat ya. Di edisi Kopi Manis Minggu 30 Juli 2023. Jadi inti daripada redaksi atau berita hari ini atau news ya, itu berdasarkan data hari Jumat dan hari-hari sebelumnya. Tapi penekanannya pada hari Jumat. Ya, di slide selanjutnya ya. Minggu 30 Juli 2023 ya. Tak terasa Senin besok akhir bulan Juli 2023 ya. Berdasarkan hari Jumat minggu kemarin, sektor energi cukup mendominasi kenaikan saham berdasarkan volume. Sektor IDX cycle ya, di bagian tekstil dan media dan berkaitan dengan transportasi ya. Jadi transportasi ini ya, ini maksudnya alat transportasi seperti sepeda mungkin ya, atau spare part-nya ya, juga cukup menonjol. Sektor IDX non cyclical ya, yang berkaitan dengan supermarket juga cukup andil dalam meramaikan market minggu kemarin. Rokok ya, juga ada gerakan yang menggembirakan. Sektor finance tidak lupa juga meramaikan di tengah isu akan adanya akuisisi ya, di saham-saham kelas 3 ya. Di sektor finance cukup ya volatil ya, bahkan menorehkan imbal hasil yang cukup pada sektor tersebut. Dan transportasi ya, ini juga kaitannya dengan logistik baik koal maupun ya barang juga cukup menonjol. Ya, kita ke sektor energi ya. Sektor energi paling mendominasi pergerakan harga saham, di mana kenaikan saham cuan ya, milik Taipan Prayogo Pangestu ya. Kita coba lihat chartnya ya, cuan ya. Cuan sebentar. Cuan ya, saham cuan all time high ya, milik Prayogo Pangestu naik cukup signifikan dalam minggu kemarin, yaitu naik sebesar 21% selama dalam 5 hari kerja ya. Dan di hari Jumat naik 12%. Kemudian NIPS ya, naik 10% dari Jumat kemarin, hari Jumat kemarin ya. INPS secara chart cukup menarik ya. Kita lihat coba chart INPS ya. Nah, ini di atas MA 20 ya. Bahkan di atas MA 60, mencoba menembus MA 100 yang warna ungu ini, dan warna putih ini adalah MA 200. Apakah targetnya tercapai besok atau ya minggu depan? Jadi targetnya di 580 ya, kalau kita berpedoman sama MA 200. Saatnya cakep ya, karena di atas MA 20
bahkan 60, bahkan mencoba nembus MA 100, jadi boleh dikatakan reversal dibarengi dengan volume ya, yang cukup menonjol. Ya. Selain sektor energi yang diwakili dengan saham kelas 3, di sini ada saham yang BC, blue chip ya, yaitu LQ45 ya, yaitu saham MEDC ya. Saham naik cukup signifikan untuk ukuran saham sekelas BC, yaitu naik 3,67% dan naik 13% selama minggu kemarin ya. Sektor energi dimotori oleh emiten yang berkaitan dengan distribusi atau logistik ya. Jadi sektor energi ya, hari Jumat kemarin banyak bermunculan saham-saham yang gainnya cukup lumayan, misalnya Cuan, INPS ya, IP, BSML, dan Soci. Ini adalah saham-saham yang terkait ya, sebagian besar terkait dengan kapal-kapalan ya. Jadi di sini pendistribusian koal seperti BSMP dan BSML, Soci ya. Kemudian ada lagi MITI. MITI juga ditengarai adalah saham yang bergerak dalam bidang distribusi logistik ya, yang terkait dengan hasil tambang. Bisa jadi koal juga termasuk. Ya. Ya, untuk coba kita cek ya chart BP nggak usah lah ya, Soci juga nggak usah, Soci terkenal kurang volatil ya. Kita cek BSML. Ya, ini ada tanda-tanda perlawanan ya. Jadi udah di atas MA20 ya. 2 hari Kamis dan hari Jumat mencoba melewati MA20 menuju bahkan udah di atas MA60 ya. Jadi target berikutnya mungkin MA100 yang warnanya ungu dan MA200 itu yang warna putih. Jadi BSML ini cukup di low ya. Ya, cukup di low, jadi ya sabar aja ya. Kalau bikin new low ya cut loss ya. Tergantung seberapa dalamnya dia bikin new low ya, persentasenya misalnya ya. Itu tergantung sistem masing-masing trader swing maupun invest. Ya, itu sektor energi di bagian logistik dan distribusi ya. Kapal-kapalan ya. Oh ya, kalau nggak salah WINS juga minggu kemarin cukup ada pergerakan. Ya. Kemudian setelah sektor energi ya, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu sektor cyclical yang berkaitan dengan sandang, di sini tekstil ya, media, alat transportasi misalnya slis, misalnya motor listrik, mobil listrik, dan yang ya turunannya misalnya spare part ya, termasuk alat transportasi di sini. Cukup menonjol minggu kemarin dimotori saham yang go to the moon, yaitu berkaitan dengan sandang tekstil, yaitu RTX.
kemudian diikuti saham Riki, ini juga sandang. Saham media yang cukup lumayan naiknya yaitu film yang chartnya strong uptrend. Nah, coba kita lari ke chart ya, lari ke chart. Naiknya udah cukup tinggi nih RTX ya. Nah, ini cukup tinggi ya, kalau usah dikejar. Kemudian Riki, coba kita lihat, Riki juga naik. Nah, udah lumayan tinggi juga. Apa ini membentuk cup and handle ya. Riki. Kemudian film juga naik tinggi dari 1.500 ya. Sekarang udah mencapai 3.000 sekian ya. Ya, dia udah naik tinggi. Kita abaikan aja karena bermain di ketinggian. Resikonya juga kalau jatuh sakit. Kemudian sektor lainnya yaitu sektor non cyclical ya, yaitu MAPA, MAPI, BPA ya. Ini supermarket subsektor, jadi sektor supermarket. Terus rokok, tubim dan titik ya. Jadi MAPA, MAPI, MPPA, terutama MPPA, dan yang anak apa ya, MLPL itu ya, twin lah ya, kembarannya, tapi leader dalam hal kenaikan adalah MPPA. Mengalami kenaikan yang lumayan, terutama WIM ya, rokok, yang didukung dengan kenaikan kinerja perusahaan dengan diumumkannya laporan keuangan yang bagus. Ada satu saham yang cukup menarik yaitu Vici, yang naik tajam setelah IPO di tahun 2020, tepatnya bulan Januari, yang telah mengalami kenaikan 525% dari harga IPO yang Rp 100 rupiah. Nah, kita lihat chartnya ya. Coba kita pakai chart profit ya ini ya. Jadi salah satu chart dari Intraco Sekuritas. Kita coba terapkan di WIM. Ya, chartnya cakep banget, super uptrend ya, dimana harga di semua MA ya. MA 200, 100, 60, 20 ya. Yang terakhir MA 5. Jadi strong uptrend untuk yang apa ini tadi, WIM ya, saham rokok. Nah, kita cari di sektor yang sama, masih rokok juga, titik ya. Titik ini ya baru sideways disertai dengan volume, tapi ini membentuk suntikan atas ya. Kalau mau spekulasi buy nggak apa-apa, hold ya. Hold ya, terus ya tunggu naiknya. Kalau turun ya, tembus support ya, sell ya. Terus ini ada volume, itu WIM. Oh, titik MPPA udah terbang selama ya. MPPA menyentuh MA 200, dia mundur. Apakah mau pullback
Kalau kita mau beli, coba tunggu di pullback-nya, misalnya di menyentuh MA100 misalnya, atau menyentuh MA60, itu tergantung di screen masing-masing. Kemudian ya, MAPI ya, itu adalah salah satu saham yang masuk LQ45 dan naik. Ada yang saham masuk LQ45 tapi nggak naik-naik, seperti GGRM ya, selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, di Rabu ya, di Rabu, Kamis dan Jumat dia stagnan, cenderung merah malah ya, cenderung merah, tipis walaupun tipis, tapi ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Masuk LQ45 ya harusnya naik karena ada momentum. Tapi momentum itu tidak direspon ternyata untuk pedang garam. Sedangkan untuk yang MAPI ya membentuk all time high. MAPI ya, all time high rank berapa tahun, all time high betul. Oh ya, ternyata all time high ya untuk MAPI ya. Apakah ada proyek berikutnya ya, proyek berikutnya biasanya masuk IDX 30 karena udah masuk LQ45 ya, proyek berikutnya masuk IDX 30 tentunya dengan mengupgrade volume, karena ya harus volume harus banyak karena masuk big cap 30 saham terbesar secara valuasi di bursa efek. MAPI, MAPA, kemudian kita lanjutkan ke sektor finance ya. Sektor finance di tengah rumor akuisisi oleh investor asing ya, minggu kemarin, minggu belakangan ya, jadi sektor finance itu cukup bergejolak ya, dan saya masih ada feeling ya, terhadap rumor tersebut. Terbukti minggu kemarin walaupun tidak seganas minggu sebelumnya, sektor perbankan atau finance terutama saham kelas 3 ya, masih mengalami kenaikan yang cukup amazing ya. Naiknya bukan 1%, 2%, 3%, tapi puluhan persen atau 5% lebih ya, bahkan puluhan persen, bahkan ARA ya. Misalnya di sini VINS yang naik 14% di hari Jumat, dan ARA di hari Kamis. Kemudian Danar naik 10,2% di hari Jumat, dan TG ya sempat ARA 3 kali sebelumnya ya, di sebelum koreksi, di mana hari Jumat kemarin TG naik 2,6%, dan sehari sebelumnya ARA. Jadi kenaikannya jauh di atas rata-rata kenaikan IHSG. Kita lihat ya VIN ya, sambil melatih feeling melihat chart. Nah ini kemarin ARA, VIN, ada volume ya. Kemudian Danar, entah ini ada yang bilang Belvin ya, diduga ya, karena emang ini saham biasanya saham kesukaan Belvin ya. Tapi ya kita nggak cek, kita lihat casan TA aja, grafik ya, chart. Nah, ini ada buntut ya, menyentuh MA100 mundur dia. Nah, chart masih udah di atas MA20 ya, MA100, bahkan MA60. Danar, nah tapi Danar ini kemarin saya lihat dia mendadak naik, yaitu di sesi 2, dia tidak dari awal.
Kemudian PG, nah PG ini arah 3 kali ya, 4 kali maaf ya, sempat arah 3 kali atau 4 kali. Kok PG nggak ada ya? Oh PG, maklum mata udah umur. Ya tunggu, nah ini PG ya, sempat 1, 2, 3, 4 kali arah ya, bahkan mungkin 5 ini nyentuh arah terus mundur. Ini PG itu sektor keuangan kelas 3 yang naik cukup dramatis, kenaikan yang puluhan persen bahkan arah. Terus sektor yang lain ada sektor industri ya. Sektor industri emiten ASGR, SKRN mengalami penguatan masing-masing 5% untuk ASGR dan 4% untuk SKRN di akhir pekan ya, ini bukan pekan pakai C ya, kata ini dah kita NC sama K kadang-kadang keliru. Ini sektor lain ya. Kemudian sektor trans yang pernah disebutkan di atas, yang merupakan sektor baru ya, sebelumnya sektor yang tergolong sektor trans masuk dalam sektor infra ya, seperti BIRD ya. Kemudian ASA ya, dulu masuk ke infrastruktur bersama gas ya. Terus sekarang dipisahkan menjadi sektor transportasi ya, yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu Nelly dan MITI. MITI ini logistik ya, distribusi, tapi berkaitan dengan tambang ya. Sedangkan Nelly itu logistik sepertinya, apa tambang juga ya, kurang tahu saya ya, apakah ini berkaitan dengan sektor tambang, tapi yang jelas MITI sepertinya berkaitan dengan sektor tambang, karena Nelly ya naik 22%, dengan MITI 7,4%, kenaikan yang cukup amazing ya. Terus kemudian sektor yang lain adalah sektor infra dan healthcare, infra dan ya kesehatan ya. Sektor infra ya itu Excel ya, di mana naik 8,7%. Excel ya. Excel iya. Nah di sini ditengarai ya naik 8,7% karena ya kenaikan yang cukup tinggi ya untuk ukuran saham LQ45 atau BC ya. Karena ada news laba perusahaan ya, faktor news fundamental analisis fundamental ya, jadi labanya naik diikuti dengan harga saham. Kemudian PBSA masih di sektor yang sama, yaitu infrastruktur, mengalami kenaikan dalam 5 hari kerja kemarin, dan pada hari Jumat naik 1,14%. Sedangkan sektor healthcare ya, itu diwakili dengan oleh Health dan Merck. Health dan Merck. Coba kita lihat chartnya ya. Health sama Merck. Health. Sebentar. Ya, menembus SMA 200 ya. Health. Mencoba strong uptrend. Ya. Kemudian Merck.
ya. Merek mencoba tembus MA 200 tapi belum sampean ya. Startnya sudah tinggi juga ya, kurang menarik untuk merek dan HAT. Sedangkan coba Excel udah ya tadi ya. Ya, begitulah peta kekuatan bursa saham ditinjau dari sektor ya. Sektornya masing-masing. Di agenda minggu depan bursa ada hajatan, yaitu end of day, jadi akhir dari rebalancing LQ45 end of day, dan tanggal 1 di hari Selasa Agustus ya, 1 Agustus itu adalah execution date ya, untuk rebalancing bulan Juli ya. Salam kopi manis. Mudah-mudahan indeks bursa saham berakhir dengan manis di bulan Juli ini ya. Walaupun portonya ya masing-masing ya, tapi secara kurs indeks ya, indeks IHSG mencatatkan hijau yang cukup tebal. Itu ya tergantung besok gimana data hari Senin, terutama hari Senin ya, karena Senin adalah hari penutupan bulan Juli ya, tanggal 31 Juli 2023. Untuk tambahan dikit ya, itu karena besok itu adalah hari terakhir dari rebalancing LQ45, di mana indeks LQ45, BGRM dan MAPI yang di-add, JPFA dan TINS yang di-del, indeks 30, IDX 30, AKRA yang di-add, BIK yang di-del. Sedangkan IDX 80 itu BTPS, Cekon, Komit, dan PNBN. Yang keluar ini sawit keluar hampir sawit ini ya. Kalau waskita memang suspend ya, dia wajar dia dikeluarkan. Sedangkan ketiga-tiganya ini adalah saham sawit dari ALI, LSIP, dan TAPG. Nah ini nggak usah ya, kita penekanannya ke yang standar aja, IDX 30, LQ45, dan IDX 80 ya. Sudah cukup. Salam sehat.